Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Engkau Allah yang kudus dan mulia, Allah yang kami sembah dan kami tinggikan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk dapat mendengar dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab 2 Samuel pasal 22 ayat 21 sampai 25 yang berkata demikian. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Sebab segala hukumnya ku perhatikan, dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Aku berlaku tidak bercela kepadanya, dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita hidup di dunia yang buruk dan jahat karena dikuasai dosa. Mau tidak mau kita pun mengalami keadaan buruk sebagai akibat pengaruh keburukan dan kejahatan dosa tersebut. Terlebih lagi dunia ini seringkali sengaja memperlakukan orang-orang beriman dengan buruk dan tidak baik, karena demikianlah hal yang memang dinyatakan dalam kehidupan kita. Semua itu menyebabkan kita menderita dan tidak jarang menjadi putus asa. Bahkan gambaran yang nyata diberikan oleh Tuhan Yesus mengenai kehidupan kita adalah seperti yang dinyatakan dalam Lukas pasal 10 ayat 3 yang mengatakan, "Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Kita akan bersama merenungkan pengalaman kehidupan Raja Daud dalam 2 Samuel pasal 22. Secara ringkas, Daud menuliskan semua kesukaran, keburukan, dan kejahatan yang dialaminya. Sebagai contoh, Raja Saul, mertuanya sendiri yang hatinya dikuasai dengki dan iri hati, dengan segala kekuasaan yang dimilikinya, berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan dan membunuh Daud. Perhatikanlah bagaimana perjalanan hidup Daud bisa digambarkan seperti berjalan di tepi jurang maut. Beberapa kali nyawanya terancam. Betapa Daud seperti kehilangan rasa aman karena beban yang dia hadapi. Keadaan Daud bisa dikatakan tidak ada harapan. Pada satu kesempatan Daud berkata kepada Saul, "Sebab Raja Israel keluar untuk mencabut nyawaku, seperti orang memburu seekor ayam hutan di gunung-gunung."
Tetapi pada kenyataannya justru Saul yang pada akhirnya binasa. Mungkin kita bisa bertanya, mengapa Tuhan tidak memberikan jalan mudah bagi Daud? Bukankah Daud adalah pribadi yang diurapi Tuhan? Pertanyaan seperti ini mungkin tidak akan pernah terjawab. Tetapi, di tengah sebuah tantangan yang berat, Daud tetap berseru kepada Tuhan. Hal ini mengungkapkan dua sisi iman, yaitu percaya sepenuhnya, tetapi juga mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi kadang sebaliknya, kita sering terlalu yakin bahwa Tuhan akan mampu melindungi kita, namun kita masih khawatir dan berusaha mencari jalan keluar dengan cara kita sendiri, bahkan cara yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan pada akhirnya tidak sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Apa yang dilakukan Daud ketika ia mengalami masalah yang berat ini? Daud bisa mengatasi semua kejahatan dan permasalahan hidup yang dia hadapi, karena Daud memilih sikap hidup yang benar, suci di hadirat Tuhan, yaitu hidup dalam ketaatan, hidup tidak bercela di hadapan Tuhan, artinya beriman sepenuh hati kepada Tuhan. Karena itulah Tuhan membela Daud. Tuhan membela semua orang yang mempunyai sikap hidup yang benar, penuh dengan ketaatan seperti Daud. Pengenalan akan Allah memberikan kekuatan di tengah segala situasi berat yang terjadi, karena menjadikan Tuhan andalannya. Hal inilah yang digambarkan dalam kehidupan Daud. Semakin berat perjalanan, semakin bertubi-tubi penderitaan yang dialami Daud. Namun hal ini membuat Daud semakin yakin bahwa sesungguhnya hanya Tuhan yang membuatnya bertahan. Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah sandaran baginya dan Tuhan adalah andalannya. Begitulah ungkapan imannya bila ada kerikil-kerikil tajam ada dalam perjalanan hidup kita. Tuhan mau agar kita makin erat menyerahkan tangan kita dalam genggaman tangan Tuhan, supaya langkah kita tidak tergelincir. Bapak ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, dari pengalaman iman Daud kita belajar bahwa hidup benar, hidup suci dan hidup dalam ketaatan adalah kunci utama untuk mengalami pembelaan Tuhan. Daud tidak sedang berkata bahwa ia sempurna atau tanpa dosa, sebab kita tahu Daud pernah jatuh dalam dosa besar yang mencoreng hidupnya. Namun, yang membedakan Daud adalah sikap hatinya yang selalu mau kembali kepada Tuhan, selalu mau bertobat, dan selalu mau memperbaiki hidupnya agar berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan hidup benar di hadapan Allah. Bukan berarti tidak pernah jatuh, melainkan selalu mau kembali kepada Tuhan dan tidak berjalan terus dalam kesalahan. Ketika Daud menghadapi ancaman dari Saul, bahkan berkali-kali ada kesempatan baginya untuk membunuh Saul, Daud memilih untuk tidak membalas dengan kejahatan. Ia menyerahkan nasib dan hidupnya kepada Tuhan. Ia percaya bahwa Tuhan yang berdaulat penuh atas hidupnya, bukan Saul, bukan orang-orang Filistin, bukan keadaan-keadaan buruk yang menimpanya, melainkan hanya Tuhan yang memegang kendali penuh. Dari sinilah kita bisa belajar bahwa iman sejati tidak hanya terlihat oleh doa-doa kita, tetapi juga dalam keputusan-keputusan hidup kita sehari-hari. Apakah kita memilih untuk taat atau memilih jalan pintas yang penuh dosa? Daud tidak menggunakan kesempatan untuk melawan dengan cara dunia, tetapi tetap menaruh hidupnya dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan pada akhirnya kita melihat bahwa Tuhan benar-benar membela Daud. Hal yang sama berlaku bagi kita pada saat ini. Dunia yang jahat ini seringkali memperlakukan kita dengan tidak adil. Bahkan bisa jadi orang yang berusaha hidup jujur justru dianggap lemah. Orang yang memilih untuk tidak menipu justru dianggap bodoh. Orang yang berusaha hidup suci justru diejek dan dicemooh. Tetapi firman Tuhan hari ini
meneguhkan kita bahwa Tuhan membalas sesuai dengan kesucian dan kebenaran kita di hadapan-Nya. Tuhan melihat hati kita, Ia melihat kesetiaan kita, dan Ia tidak pernah meninggalkan orang yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Mungkin kita harus melewati jalan yang penuh penderitaan, penuh kerikil tajam, penuh luka dan air mata, tetapi semua itu bukan akhir dari perjalanan kita. Sama seperti Daud, Tuhan mau agar kita semakin berpegang kepada-Nya, semakin menyerahkan diri dalam perlindungan-Nya, dan semakin yakin bahwa hanya Tuhan sandaran sejati dalam hidup ini. Jangan goyah, jangan putus asa, dan jangan tergoda untuk mengikuti jalan pintas dunia yang menawarkan kesenangan sementara, tetapi membawa kehancuran kekal. Percayalah bahwa pada waktunya Tuhan sendiri yang akan membela, meninggikan, dan menyatakan bahwa orang yang hidup benar tidak akan pernah dibiarkan binasa. Biarlah renungan ini mengingatkan kita untuk tetap menjaga hidup kita, agar berkenan kepada Tuhan, tetap mengikuti jalan Tuhan, supaya dalam segala situasi yang kita alami, kita dapat berkata seperti Daud, Tuhan adalah sandaranku dan andalanku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara-saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Engkau Allah yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini ya Tuhan, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar tetap hidup benar, tetap mengikuti jalan-Mu, hidup suci, dan hidup dalam ketaatan, meskipun dunia ini begitu jahat dan penuh tantangan. Tolong kami Tuhan supaya tidak tergoda untuk mengambil jalan pintas dunia, tetapi tetap setia, berpegang kepadamu seperti Daud yang senantiasa mempercayakan dirinya kepadamu. Kuatkan hati kami, teguhkan iman kami, dan jadikan Engkau satu-satunya sandaran dan andalan dalam perjalanan hidup ini. Biarlah hidup kami selalu berkenan di hadapan Tuhan, dan pada waktunya kami boleh melihat pembelaan-Mu yang sempurna. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, tanamkan dalam hati kami, mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan kehidupan kami, memulihkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami
sakit, penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Memberkati perekonomian mereka ya Tuhan. Serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.